kamu sering main game atau mungkin kamu adalah seorang content creator yang suka streaming atau recording pakai OBS, aku yakin pasti kamu pernah ngalamin satu hal yang cukup mengganggu, yaitu suara yang mungkin kedengarannya terlalu cempreng, terlalu kecil, atau malah pecah-pecah. Nah, di video kali ini aku bakal tunjukin gimana cara bikin mic kamu di OBS itu masih bisa kedengaran clean dan tetap natural. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi teman-teman, di sini aku pengen ngejelasin satu hal yang cukup penting. Filter di OBS ini memang bisa bikin suara kamu lebih clean dan natural, tapi dia nggak bisa ningkatin kualitas mic kamu. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya mic kalian dari awal itu memang dalam tanda kutip kurang bagus gitu ya, hasilnya tidak akan berubah secara drastis walaupun kita sudah menggunakan banyak filter. Oke, sebelum kita masuk ke settingan di OBS-nya, di sini aku bakal jelasin dulu setup yang aku pakai sekarang. Untuk mic-nya aku menggunakan mic dari Maono PD100X dengan level settingan gain dan juga EQ yang sudah custom dari awal supaya hasilnya lebih bagus dan lebih smooth dari awalnya. Terus juga aku menggunakan plugin dari Nvidia teman-teman, yaitu Nvidia Broadcast. Jadi ini adalah plugin yang fungsinya sebagai noise cancelling. Karena kebetulan aku menggunakan VGA dari Nvidia teman-teman, jadi biar lebih maksimal lagi aja untuk noise cancellingnya. Untuk filter yang aku gunakan di sini aku hanya menggunakan noise removal aja dengan strength di maksimum teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan mungkin VGA-nya dari AMD atau dari Intel, tenang aja teman-teman, nanti aku bakal tunjukin gimana caranya dapetin hasil noise cancelling yang cukup mirip dengan Nvidia Broadcast ini. Dan yang terakhir aku menggunakan Rea Plug, lebih tepatnya itu Rea EQ nama pluginnya teman-teman, lewat VS2 plugin. Ini sebenarnya opsional aja, tapi menurutku efeknya cukup membantu dan bisa buat nyamain tone suara kalian jadi lebih enak buat didengar. Jadi untuk filter yang pertama itu namanya adalah expander. Jadi cara menambahkan filternya itu kalian klik teman-teman yang tanda plus ini, terus pilih filternya, contoh expander yang seperti aku gunakan. Karena aku sudah menggunakan, jadi tidak perlu ditambah lagi. Nah, fungsi dari expander ini sebenarnya adalah untuk menangkap suara terkecil kalian tanpa menangkap suara-suara lain yang dirasa tidak penting, seperti suara AC, suara kipas, dan lain-lain. Untuk settingan expander ini, kalian bisa taruh rasionya di 3:50:1 atau kalian taruh di 3:0:1. Ini sesuaikan lagi dengan mic kalian ya, cuman kalau untuk mic aku cocoknya di 3:50:1. Habis itu untuk attack-nya kalian bisa taruh di 3 millisecond, rilisnya di 120 millisecond, output gain-nya kalian taruh aja di 0, tidak usah diapa-apain teman-teman, dan pilih detection-nya itu di RMS. Dan yang kalian mainkan ini adalah threshold-nya. Jadi untuk cara men-setting threshold ini, kalian taruh threshold-nya ke arah kiri, paling mentokin di -60, dan kalian ngomong sekecil mungkin yang mungkin kalian bakal ngomong di stream atau di record kalian. Terus kalian pastikan bahwa posisinya itu pas kalau bisa di area kuning ini atau patokannya di -15 dB. Jangan sampai ini tuh melewati -10 atau menyentuh -5 teman-teman. Jadi kalian ngomong aja, tes, ini adalah suara terkecilku, tes, ini adalah suara terkecilku. Nah, kalian tes gitu aja suara terkecil kalian yang mungkin kalian bakal pakai di stream atau di record kalian, sampai posisinya itu pas menyentuh garis kuning tadi teman-teman, atau area yang -10 tadi. Oke, selanjutnya untuk filter yang kedua namanya adalah kompresor. Filter ini tuh salah satu filter yang terpenting selain expander teman-teman. Kompresor ini fungsinya adalah untuk menjaga suara kalian itu tidak mencapai level peak atau level yang pecah. Maksud suara kalian peak atau pecah itu apa? Maksudnya ketika suara kalian sudah melewati garis kuning ini teman-teman. Suara kalian tuh mencapai garis yang merah ini, sudah di -0 atau di -1 dB. Itu suara kalian sudah pecah dan pasti tidak enak untuk didengar. Untuk kompresor ini settingan rasionya taruh di 2:50:1 atau taruh di 3:0:1. Ini sesuaikan aja dengan mic kalian. Terus untuk attack taruh di 1 millisecond, release taruh di 100 millisecond, untuk sidechain taruh aja di non. Yang bakal kita mainkan itu ada 2, output gain dan juga threshold. Aku bakal jelasin dulu untuk thresholdnya teman-teman. Untuk threshold ini fungsinya adalah untuk menjaga suara kalian itu tidak mencapai level peak atau yang level pecah tadi. Jadi kalian taruh threshold ini tuh di 00 dB. Nah, di sini kalian cobalah untuk ngomong sekencang mungkin yang mungkin kalian bakal omongin di stream atau di recordan kalian. Terus kalian tarik perlahan-lahan sampai sekiranya suara terkencang kalian tadi itu sudah mencapai di level yang pas.
Terus yang kedua, namanya ada output gain. Sebenarnya output gain itu fungsinya adalah untuk memperbesar suara kalian. Intinya output gain itu semakin tinggi maka akan semakin besar juga suara kalian. Jadi ketika kalian mengatur kompresor, atur dulu output gain-nya, baru kalian atur threshold-nya. Oke, selanjutnya untuk filter yang ketiga namanya adalah limiter. Jadi fungsi dari limiter ini tuh apa teman-teman? Nah, fungsi dari limiter ya juga sama. Fungsinya adalah untuk menjaga suara ini tidak ngepick, cuman lebih kayak memastikan aja gitu teman-teman. Jadi threshold ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga suara kalian tidak ngepick lebih dari minus 1 dB. Posisinya tuh ada di sini teman-teman, minus 1 dB. Terus untuk rilis kalian bisa taruh aja di 60 millisecond. Oke, lanjut untuk filter yang keempat. Sebenarnya ini tuh untuk pengguna VGA yang mungkin non Nvidia gitu ya. Namanya adalah noise suppression. Fungsi dari filter ini tuh adalah sebagai noise cancelling untuk menghapus suara-suara seperti suara kipas, suara AC, atau mungkin suara hal-hal lain yang tidak kalian inginkan. Untuk noise suppression itu ada dua pilihannya. Ada SPX yang menggunakan CPU-nya itu CPU usage-nya low tapi kualitasnya rendah, dan juga ada RN noise yang kualitasnya bagus tapi yang menggunakan CPU usage yang besar. Karena aku menggunakan yang RN noise aja teman-teman, karena memang jauh banget kualitasnya dan pasti suara audio kalian bakal jadi lebih enak buat didengar. Nah, kalau tadi aku sudah menjelaskan 4 filter yang cukup penting untuk kalian atur di OBS, sekarang aku bakal menjelaskan filter yang opsionalnya. Sebenarnya filter yang opsional ini fungsinya untuk mengubah tone suara kalian aja teman-teman. Jadi ada dua filter. Yang pertama ada VST2X plugin yang menggunakan plugin tambahan yaitu Rea EQ yang sudah kujelaskan di awal, dan menggunakan tri-band equalizer. Nah, sekarang aku bakal nunjukin ke kalian bagaimana perbedaan sebelum menggunakan filter dan setelah menggunakan filter. Tes, ini adalah suara yang dihasilkan ketika tidak menggunakan filter sama sekali. Tes, ini adalah suara yang dihasilkan ketika menggunakan filter. Oke teman-teman, itu tadi settingan di OBS yang bisa kalian gunakan untuk mic kalian supaya kedengeran jadi lebih enak lagi. Kayaknya segitu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.